Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar beralih ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang aktivitas memanfaatkan organ gerak dan menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, ini pembelajaran 1, materinya hanya 2 ya. Alhamdulillah, kita diberi organ gerak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfungsi dengan baik, sehat, dan itu merupakan suatu anugerah yang harus kita syukuri. Karena banyak selain kita yang mengalami kekurangan, khususnya di dalam organ gerak ini. Nah, kita lihat di buku temanya halaman 72. Di sini ada gambar. Ada gambar yang pertama yaitu bersepeda, yang kedua sedang memakai sepeda motor. Pastinya kedua kegiatan tersebut mempunyai perbedaan. Di situ ada tuh pertanyaannya. Peristiwa apakah? Silahkan dijawab. Menurut pendapat kalian, nomor 2-nya, aktivitas pada gambar manakah yang lebih menyehatkan? Nah, kalian bisa jawab. Tentunya yang lebih menyehatkan adalah sesuatu yang membutuhkan energi lebih ya. Silahkan dijawab. Yang ketiganya, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Nah, kalian jawab benar atau tidak. Nah, di sini ada teks yang bercerita tentang bersepeda ya. Kalian baca, pasti banyak pengetahuan atau wawasan yang kalian dapat ketika atau sesudah membaca teks tersebut. Nah, di sini juga ada pertanyaannya. Mengapa udara di pedesaan terasa segar? Nah, di sini ada teksnya, kenapa di pedesaan itu udaranya segar. Tuh, ada di teksnya, tinggal kalian baca. Usaha apa saja yang bisa kita lakukan agar organ-organ tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya? Usahanya apa aja? Kita misalkan berolahraga atau yang lainnya. Bagaimanakah perasaan kalian saat melihat ladang sayuran siap panen? Nah, bagaimana tuh? Pastinya apa? Nah, itu tentang cerita ya. Kemudian di sini ada menentukan ide pokok suatu bacaan. Masih tentang ide pokok, ini hanya diulang-ulang saja. Tentunya kalian pernah mempelajari ya tentang ide pokok suatu bacaan. Kalian baca juga tentang cerita manfaat bersepeda. Silahkan baca. Kemudian kalian isi ide pokok pada teks manfaat bersepeda. Kalian isi ya. Sini contohnya ada tuh paragraf pertama. Ide pokoknya bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, itu sama dengan kalimat yang pertama pada paragraf yang pertama ya. Ada. Nanti kalian isi paragraf kedua dan ketiganya ya. Paragraf kedua dan ketiga berarti kalian isi juga adanya di mana tuh ide pokoknya, apakah di kalimat pertama atau yang tengah atau yang akhir sih. Ini juga sama tentang ide pokok. Ini mah sudah aja dilewat. Sekarang kita ke pembelajaran yang kedua.
Nah, ini masih tentang organ gerak, khususnya organ gerak manusia, yaitu organ gerak manusia itu kan kemarin sudah ada organ gerak manusia yang pasif dan aktif. Di sini yang pasif ya, yaitu tulang. Kemudian membuat model organ gerak manusia, mengolah informasi dari bacaan. Nah, di sini kita lihat tulang adalah organ gerak manusia, dimana harus kita syukuri ketika kita mempunyai tulang yang lengkap, sehat, dan berfungsi dengan baik. Itu akan lebih memudahkan kita untuk beraktivitas sehari-hari, karena banyak sebagian orang yang tidak memiliki tulang yang sempurna sehingga mengganggu aktivitas kehidupan mereka. Pasti fungsinya banyak tuh. Ketika kita mempunyai tulang yang sehat, nah itu akan menunjang aktivitas kita sehari-hari. Kemudian ke selanjutnya halamannya. Di sini kalian bisa baca, bisa dijawab sekalian. Ini berarti tentang gambar yang ini ya. Nah, kegiatannya apa saja tuh yang tampak pada gambar di atas? Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Organ geraknya. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut ada di mana tuh? Ada saja, apa sajakah yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nah, biasanya kita kalau mau berolahraga, kita apa terlebih dahulu melakukan kegiatan apa? Kemudian apakah yang dapat kalian simpulkan dari gambar di atas? Apa yang kalian simpulkan melihat gambar tersebut? Baca lagi teksnya. Nah, sekarang kita amati berbagai tulang penyusun tubuh manusia. Nah, sudah Bapak katakan bahwa tulang itu adalah termasuk alat gerak pasif ya. Nah, dan ada alat gerak aktif yaitu otot. Nah, keduanya ini bekerja sama sehingga membentuk sistem yang namanya sistem gerak. Nah, kita pelajari sekarang yaitu tentang tulang. Di sini banyak ya tulang-tulang itu yang menyusun anggota gerak, yaitu tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, rahang bawah, dan yang lainnya. Kalian baca. Nah, kemudian di sini ada tulang pada lengan manusia tuh. Ada apa saja? Ada lengan atas, ada tulang hasta, pengumpil, pergelangan tangan, dan telapak tangan tuh ya. Nanti kalian di samping bisa dilihat gambar-gambar yang lebih jelasnya. Kemudian ada lagi tulang pada kaki. Nah, ada tulang paha, tulang kering, betis, dan yang lainnya. Nah, ini dilewat terlebih dahulu karena pelajaran keterampilan ya. Nah, kemudian ke sini dilihat fungsi tulang. Nah, setelah kalian mengetahui penyusun organ gerak pada manusia yaitu tulang tadi, kalian harus mengetahui fungsinya. Sini ada fungsi banyak tulang tuh, fungsi-fungsinya. Tulang hasta, lengan atas, pengumpil, pergerakan tangan, dan yang lainnya. Kalian lihat fungsi-fungsinya di samping. Tuh, kalian baca dan paham ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengolah informasi dari bacaan. Ketika kalian membaca, pastinya kalian akan mempunyai informasi yang baru yang kalian temukan di dalam bacaan tersebut. Kalian baca, di sini ada cerita tentang penyandang cacat yang sukses. Artinya
Penyandang cacat di sini berarti mempunyai kekurangan atau mempunyai tulang yang tidak berfungsi dengan baik. Maka disebutnya penyandang cacat. Sini kalian bisa tulis paragraf 1 ide pokoknya apa. Berarti di sini paragraf pertama yang ini nih. Jadi lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Itu bisa disebut sebagai ide pokoknya. Dan yang selanjutnya kalian bisa tulis. Ke halaman selanjutnya. Ini dilewat dulu pelajaran SBDP ya. Sudah selesai. Kalian berarti sudah belajar tentang materi pembelajaran yang pertama dan kedua. Sini evaluasi dari Bapak, kalian boleh mengerjakan yang ini. Tabel 2.3 nama tulang dan fungsinya. Kalian tulis fungsinya di sini ya. Semuanya dilihat dari video pembelajaran yang ada di samping. Kalian tulis kembali di buku paket halaman 3. Nanti kumpulkan di file di Classroom ya. Dan ini juga 1 sampai 5 kalian isi juga, nanti kumpulkan filenya di Classroom. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.